Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Nenggolan dengan NIM 4171240007. Saya program studi fisika. Saya mengambil mata kuliah Sains dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Irfandi, SPD, MSI. Adapun kali ini saya akan berkesempatan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul dengan generator sederhana pembangkit listrik tenaga angin. Ini tadi judul mini risetnya, pembuatan generator listrik. Adapun tujuan daripada mini riset atau percobaan ini adalah yang pertama, kita dapat merancang generator listrik sederhana dengan menggunakan tenaga angin yang optimal sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan kita sendiri. Yang kedua, mengukur keluaran tegangan hasil rancangan sederhana prototype atau hasil daripada generator listrik yang sudah kita rancang tadi. Perlu kita ketahui, sebelum kita melakukan beberapa percobaan atau mini riset, kita terlebih dahulu adalah membaca literasi atau literatur tinjauan pustaka yang mendukung mini riset yang akan kita lakukan. Hal yang melatar belakangi percobaan yang saya buat itu, ada beberapa krisis penyediaan listrik di beberapa daerah mengakibatkan efek tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi masyarakat menyebabkan permintaan akan tenaga listrik meningkat pula. Yang kedua, energi listrik adalah energi yang dapat dihasilkan dari konversi berbagai energi, salah satunya adalah energi angin. Untuk menghasilkan hasil konversi angin menjadi energi listrik dibutuhkan beberapa peralatan utama, yaitu generator yang mampu mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik. Energi mekanis yang dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran generator dapat berasal dari turbin yang diputar oleh energi eksternal, misalnya uap bertekanan, gas bertekanan, energi potensial air, ataupun tiupan angin. Data dari Kementerian ESDM menyebutkan bahwa energi angin di Indonesia berpotensi menghasilkan daya listrik sebesar kurang lebih daripada 60 gigawatt. Dengan sumber angin berlimpah dan ramah lingkungan menjadi hal yang penting dalam perencanaan energi dunia. Atas dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap potensi angin yang dapat digunakan sebagai energi pembangkit listrik. Sebelum kita memulai mini riset atau percobaan, perlu kita menyediakan yang pertama itu adalah alat percobaan. Alat percobaan seperti dapat kita lihat pada tampilan video berikut. Itu ada solder, gunting, hot glue gun, yang keempat lem setan, pipa, papan kayu, multimeter, timah. Adapun bahan itu yang pertama itu adalah botol minuman kaleng. Ini botol minuman kaleng itu boleh yang bekas, tidak harus yang baru. Kemudian dinamo DC, LED, baterai. Baterai di sini spesifikasinya itu adalah baterai yang dapat dicas atau lithium. Boleh merek lain juga. Yang penting dia baterainya bisa dicas. Yang keenam itu, yang kelima dioda, baru saklar, glue, kabel kecil, dan potensiometer. Sebelum kita membuat rangkaian, di sini saya menggambar rangkaian sederhananya itu dalam bentuk tulisan tangan. Nah, di sini biar dapat kita lihat, inilah rangkaian keseluruhannya untuk rangkaian sederhana generator pembangkit listrik tenaga angin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan baling-baling. Baling-baling di sini berguna untuk memutar ini generator dinamo. Setelah kita sudah membuat baling-baling, selanjutnya kita menempelkan atau menyatukan baling-baling itu ke ujung generator dinamo. Setelah itu, generator dinamo kita buat pada suatu tempat. Tempatnya seperti yang kita sediakan tadi, yaitu pada ini dia,
pada papan kayu. Nah, papan kayu di sini berfungsi sebagai tempat atau penyokong daripada si generator dinamo. Untuk tempat ini itu tergantung daripada keinginan kita masing-masing. Boleh kita gunakan, misalnya kita buat di tempat yang lebih tinggi atau di atas atap rumah atau lain sebagainya. Yang penting dia dapat angin yang berkecepatan yang cukup tinggi. Semakin tinggi kecepatan angin, semakin lebih bagus. Setelah itu kita merancang prototipenya. Di sini rancangannya boleh kita lihat di sini rangkaiannya. Generator dinamo itu ada positif dan negatif. Jadi kutub positif daripada si generator dinamo kita hubungkan ke positif dioda terlebih dahulu. Ini kita buat dioda yang pertama. Oke, ini kita buat dioda yang pertama. Nah, setelah itu negatif daripada si dioda kita hubungkan ke positif LED. Nah, di samping itu bersamaan positifnya si generator dinamo ini kita hubungkan ke positifnya baterai. Ini dia. Setelah itu positif baterai kita hubungkan ke LED. Ini dia. Untuk bagian positif pada generator dinamo atau keempat komponen ini sudah terhubung. Selanjutnya yang kutub negatif. Ini nih, kutub negatifnya. Negatif daripada si generator dinamo kita hubungkan ke positifnya dioda. Ini kita buat dioda yang kedua supaya tidak membingungkan. Ini dioda 2. Dan ini negatif dari dioda yang kedua kita hubungkan ke negatifnya baterai. Ini kita negatif ya, negatif baterai. Negatif baterai kita hubungkan kembali ke positifnya saklar. Saklar di sini berfungsi sebagai switch atau pemutus dan penghubung. Sedangkan tadi baterai di sini untuk menyimpan serta suplai daya untuk si LED nantinya. Kemudian kita hubungkan saklar ke kaki pertama potensiometer. Potensiometer berfungsi untuk memperkecil tegangan keluaran yang dihasilkan yang dihasilkan baterai sesudah dicas oleh ini generator dinamo. Ya. Jadi di sini fungsi utamanya adalah untuk mengamankan ini. Karena nanti jika tegangan yang dikeluarkan oleh baterai semakin besar atau lebih besar daripada ini muatan atau tegangan yang dapat diterima oleh LED ini akan rusak atau putus, bahkan bisa meledak jika berlebihan. Kemudian kaki yang kedua kita hubungkan ke negatif LED. Kenapa di sini saya tidak menggunakan kaki 3? Karena seperti yang kita ketahui, ini potensio bernilai 50K ya, 50K. Jadi ini terlalu besar, tapi saya ambil alternatifnya, saya menghubungkan kaki 1 dan kaki 2 sehingga hambatannya setengah daripada ini, hambatan keseluruhannya seperti itu. Setelah semua sudah tersambung, nah kita dapat menguji coba ya, menguji coba ini nanti ke angin. Kalau misalnya pada kita rangkai malam hari, boleh kita uji coba menggunakan tenaga kipas angin. Selanjutnya kita next ya. Kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke, sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita buka video di sini. Saya sudah menampilkan bagaimana
proses pembuatan dari video percobaan tadi ya. Kita klik, kita tekankan ya, ini dia tampilan. Ini alat bahan kita gunakan ya, kita buat baling-balingnya. Kita rangkai kuteknya. Nah, ini dia kayu saya masukkan di papannya. Kita tempelkan generatornya. Ini juga, ini bisa kita gunakan, bisa juga tidak ya. Ini berfungsi kalau misalnya kita pasang di atap, dia nanti mengikuti arah dari mata angin. Dibuat ekornya. Kita pasang LED-nya. Potensiometernya terlihat kan negatif baterai itu bisa keluar ya. Kita uji coba di sini. Nah, melakukan uji coba. Nah, ini menggunakan tenaga kipas angin ya. Lihat ada berkedip kan, lampunya berkedip. Berarti bisa disimpulkan di sini ada tegangan yang masuk. Semakin cepat dia semakin terang. Kemudian kita ukur. Ini kita menggunakan kelajuan yang pelan, ini kami gunakan. Udah ada kelajuan angin yang sedang, ini yang kencang ya. Oke, itu tadi video singkatnya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Tadi sampai di video percobaan, sampai di sini. Terus ini dia hasil pengukuran tadi, saya tampilkan dalam bentuk tabel. Sini dapat kita lihat ada kategori kecepatan yang low, medium, high. Ini dia. Ini tegangan keluaran yang dihasilkan oleh si generator DC tadi. Nah, berdasarkan pengukuran yang kami lakukan dan percobaannya juga, jadi dapat disimpulkan bahwasanya percobaan yang kami lakukan itu berhasil menghasilkan energi listrik. Pada rancangan ini juga kami menambahkan baterai yang dapat menyimpan tegangan jika nanti kita dapat menggunakannya untuk di malam hari. Nah, ini dia. Di sini fungsi baterai adalah untuk mengatasi permasalahan kita, karena kan tidak selalu
energi angin itu dapat terjadi atau dapat kita pergunakan setiap saat. Itu dia. Jadi perlu kita menyimpan dayanya ke dalam baterai supaya nanti pada malam hari atau pada saat energi angin tidak dapat kita pergunakan, kita boleh menggunakan baterai yang sudah dicas tadi. Oke. Dan dari pengukuran juga setelah kami laksanakan, itu dapat disimpulkan semakin besar kecepatan angin untuk memutar baling-baling generator dinamo, maka hasil keluaran tegangan yang dihasilkan semakin besar. Dan sebaliknya, jika semakin kecil kecepatan angin, maka hasil tegangan yang dihasilkan juga semakin kecil pula. Referensi ini kami ambil dari beberapa jurnal, ini dia, dapat kita lihat pada slide. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin lebih lanjut lagi, boleh dihubungi melalui akun YouTube ataupun chat YouTube yang nantinya kita dapat berinteraksi atau komunikasi. Terima kasih, saya Rizky Nenggolo mengucapkan selamat siang dan semoga bermanfaat.